Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Ini ada satu video ini luar biasa ini. Mudah-mudahan para pemula jangan ngikut ini. Jadi nggak modal banget ini masa isi freon pakai LPG. Beli freon. Sudah ada aturannya. Freon kompresor ini sudah ada tulisannya. Kompresor Ono sudah ada tulisannya. Kompresor anak-anak sudah ada. Ini ngapain nggak modal banget ini mengisi freon kulkas pakai LPG ini dampaknya ini. Oli saja seperti ini di video Anda saksikan. Saya tes olinya bau LPG, kemudian PT saya seperti apa, kompresor ini normal atau tidak, bisa dipakai atau tidak, ini Anda saksikan. Kemudian cara tesnya ini bahwa kompresor ini cabut colok berapa menit hidup lagi, kemudian ini pasti bisa dipakai. Tekanan pres dan oli seperti ini harus Anda ganti nih. Silahkan saja Anda punya teori lain. Saya menggunakan LPG misalkan komen 5 tahun, biarin aja, saya nggak beli itu. Karena model seperti ini bukan permasalahan, bisa jadi 5 tahun tidak ada komplain, tapi orangnya begitu hitungan waktunya nggak lama, ini nggak komplain ke Anda bisa jadi. Jadi bukan seperti itu dunia teknik. Makanya Anda saksikan ini, kalau para pemula yang nonton video saya, kalau bisa jangan lakukan ini. Isi freon kulkas dengan LPG. Dampaknya luar biasa. Oke guys. Bisa lihat ini, kompresor sudah sampai kayak gini nih. Kemudian kakinya saja sudah sampai kropos. Ini jelas bekas diisi orang ya. Jelas bekas diisi orang. Makanya saya akan uji apakah ini masih olinya atau tidak ini. Karena ini tukang rongsok yang nganterin. Kemudian apakah ini normal atau tidak kompresor ini, Anda bisa saksikan cara ngetesnya. Kemudian saya akan PTC dan overload apakah ada atau tidak. Saya akan tuang dulu oli ini. Sebenarnya seperti apa oli ya. Karena ini bekas pengisiannya ini dengan pentil ini. Saya akan tes olinya berapa. Yang jelas kalau yang namanya nuang oli ini hisap dua-duanya harus bolong ini ya. Kanan kiri ini harus bolong. Jadi pasti ini ngalirnya banyak. Gampang ngalirnya. Saya akan tes isinya berapa ini. Wow, gila ini. Ya. Ini sudah coklat ini. Tapi apakah ini gulungan masih hidup normal atau tidak, saya akan colokin, cabut, kemudian colokin lagi. Jadi dari data ini saya akan cium bahwa oli ini baunya gosong atau tidak, atau ini bekas LPG atau bukan ini sebenarnya. Oke. Saya akan cium bahwa ini baunya seperti apa. Apakah ini LPG misalkan atau gosong ini. Dari oli saja ini sudah pasti ketahuan ini. Tidak gosong ini. Dari sisi ini LPG nih, baunya nih bekas LPG. Bukan karena gosong ini. Ya. Ini bekas LPG nih.
Sakan tuang habisin. Ini dari baunya saja sudah LPG nih. Data ini bisa saya pastikan satu pengisian menggunakan pentil ini ya. Ini bau LPG. Ini mendingan diminum saja ini. Lumayan ini. Oke guys, jadi seperti itu. Saya akan tes hidup atau tidak ini. Saya akan gunakan ampere juga. Saya akan colokin ini. Presnya masih bagus ini. Oke. Ampere ini 04 tidak ada beban. Oke. Saya tekan. Tekanannya masih bagus, oke. 04 ini posisi tanpa ada beban. Saya akan tes di vakum ini ya. Ampere ini 04, saya akan tes di vakum. Jadi saya akan tutup 1. Risap. Oke, hisap 1 saya tutup. Kemudian 1 lagi hisap 1 tutup. Jadi ini posisi vakum ini. Vakum semakin habis. Oke, tidak ada suara. Ini posisinya 03 ini. Ya. Anda bisa lihat. Oke. 03 ini. Posisi vakum tidak ada angin ini. Dan saya akan cabut. Kemudian colok, apakah ini 3 menit kemudian, apakah ini hidup ini. Oke guys, jadi ini seperti itu. Oli jelas seperti ini. Ini luar biasa sebenarnya ini, super ini. Saya coba cabut hitungannya 3 menit apakah hidup atau tidak, dan saya akan tes PTC ini seperti apa ini. Jelas ini 134 nih. Oke. Jadi ini yang overloadnya di dalam.
Jadi tidak menggunakan overload di luar ini. Tapi kalau mau ngasih overload di luar nggak masalah, ini sama-sama saja ini. Intinya ini PTC harus terpasang karena ini sudah overload langsung di dinamo ini. Ini berapa menit saya akan colokin. 2 menitan misalkan, saya akan colokin bahwa ini hidup atau tidak ini. Ini hidup. Jadi ini memang mesinnya sehat ini. Presnya bagus. Tidak menggunakan overload ini. Jadi overloadnya ini di dalam gulungan, di dalam kompresor. Tapi kalau misalkan Anda mau ganti gampang saja, tinggal masukin overload yang biasa ini. Jadi seperti itu langkahnya. Ya. Ini sepele sekali, tapi ini penting sekali untuk Anda ini. Kompresor sampai kayak gini, normal presnya, ampernya normal, kemudian olinya walaupun sudah sampai kayak gini. Jadi ini tetap saja ini pasti bisa dipasang ini. Vakum sudah, jadi ini sudah semua. Kemudian hasilnya ini sudah pasti ini ganti oli, kemudian dan sudah pasti bisa dipakai kompresornya. Oke guys.